Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian, jemaah masjid salat subuh Masjid Al-Ittihadiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian tahsin kita pada pagi hari ini. Mungkin kita langsung bahas dua huruf ini dapat ya. Langsung dua huruf ini dapat. Ini karena yang datang tidak seperti biasanya ya. Mungkin banyak yang ada halangan atau mungkin ada yang sakit, ya kita doakan. Yang sedang sakit Allah beri kesembuhan, dan yang sedang ada hajat, ada safar, Allah berikan keselamatan. Amin. Baik. Insyaallah hari ini kita bahas huruf zai dan huruf dzal, Bapak Ibu ya. Huruf zai sama huruf dzal. Yang dua huruf ini sering ditukar ya, sering ketukar atau sering sama penyebutannya. Sebenarnya perbedaan di mana nantinya. Baik. Tapi sebelumnya kita baca dulu suratul Fatihah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sip, panjangnya seperti itu temponya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita sudah sampai pada huruf zai. Nah, tapi sebelumnya kita baca dulu hadis yang di At-Tibyan Bapak Ibu ya. Kita insya Allah sudah sampai pada hadis yang mana yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan pada para sahabat Al-Qur'an. Ya, ini nanti di hari kiamat para orang-orang yang emang dekat pada Al-Qur'an ya, sering kita sebut dengan nama sahibul Qur'an. Sahib itu kan sebenarnya pasangan. Kayak misalnya dalam Al-Qur'an wa sahibatihi yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, lari dari sahibatihi, lari dari istrinya dan juga anaknya. Nah, jadi sahibul Quran itu bisa dikatakan
menjadi orang yang benar-benar menganggap Al-Quran itu sebagai pasangan hidup, ya. Benar-benar menganggap Al-Quran itu sebagai seorang sahabat. Ketika siang hari mulutnya kering, tenggorokannya kering, karena apa? Melantunkan Al-Quran. Setiap malam dia juga gunakan itu untuk melantunkan Al-Quran. Nah, itulah yang namanya sahibul Quran. Pulang kerja yang dituju Al-Quran, ada waktu luang yang dibuka Al-Quran. Apalagi zaman sekarang mungkin tidak ada alasan lagi ya Pak Ibu ya. Zaman sekarang itu kita mau baca Al-Quran dimanapun bisa, karena sudah ada yang namanya handphone. Ada handphone, kita buka aplikasi Al-Quran, langsung bisa kita baca. Pak, misalnya kita mengambil pendapat yang ada dua ini kan, apa hukumnya membaca Al-Quran di handphone pakai aplikasi tanpa wudhu. Nah, ini khilaf di kalangan para ahli fikih ya, para ulama di zaman sekarang pun juga khilaf juga ya, di zaman kontemporer ini pun. Di kalangan para masyayikh juga terhadap khilaf. Memang ada yang mengatakan tetap harus wudhu, ya, baca Al-Quran lewat HP. Ada yang mengatakan tetap harus wudhu, dikarenakan yaitu Al-Quran. Alasannya adalah, berani nggak ada orang tuh buka aplikasi Al-Quran di dalam kamar mandi? Kan nggak ada yang berani, sehingga itu benar-benar mushaf. Tapi pendapat satunya mengatakan kok buka Al-Quran bukan di mushaf, bukan di Al-Quran buku, tapi dia bukanya di aplikasi handphone, maka tidak harus wudhu. Karena apa? Karena aplikasi dalam Al-Quran itu sebenarnya kayak pantulan cermin. Pantulan cermin itu bukan Al-Quran atau mushaf pada umumnya, sehingga tidak perlu wudhu karena nggak ada fisiknya. Nah, di situ ada khilaf ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai bingung nanti kalau misalnya Bapak Ibu tanya apa hukumnya baca Al-Quran di HP tanpa wudhu. Ada dua emang perbedaan para ulama, dan perbedaannya emang mencolok ya. Perbedaannya emang apa ya, berlawanan banget. Satunya ngomong harus wudhu, satunya boleh nggak wudhu. Adapun saya pribadi, saya lebih mengambil pendapatnya ya, termasuk Dr. Labib ya. Beliau satu masyayikh dari Yaman yang pakar dalam masalah fikih Syafi'iyah, sekarang tinggal di Jawa ya. Beliau mengambil pendapat yang ini tidak perlu dengan wudhu, dan itu cukup memudahkan bagi kita yang mungkin seorang pekerja, kita yang mungkin belum bisa mengamalkan sunnah menjaga wudhu, tapi pengen baca Al-Quran tapi belum hafal Al-Quran. Nah, itu bisa kita membaca Al-Quran di mana berada. Nah, supaya apa? Kita menjadi seorang sahibul Quran di sisi Allah. Nanti yuqalu di sahibul Quran, akan dikatakan pada sahibul Quran, iqra wartaqi kama kunta turatilu fid dunya. Bacalah, kemudian naiklah derajatmu sebagaimana engkau dahulu mentartilkannya di dunia. Jadi di sini nanti kita di hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah alasan. Hadis ini menjadi sebuah motivasi bagi orang-orang yang pengen hafal Al-Quran. Bagi para santri ini hadis tidak akan asing, karena inilah yang menjadi motivasi mereka. Kenapa mereka pengen hafal Al-Quran? Karena nanti ketika bumi dan alam semesta hancur di hari kiamat, habis itu ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana di surat Yasin bacanya ayatnya? Lupa. Gimana Ibu yang di surat Yasin yang punya ila rabbihim yanzilun? Gimana? Ya Allah. Yang ditiuplah sangkakala. Pada hari itu tiba-tiba orang-orang minal ajdasi ila rabbihim yanzilun. Terus setelahnya apa Ibu? Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Jadi ketika ditiup sangkakala, orang-orang bangun dari kuburannya menuju Tuhannya, berkumpul di sana. Mereka mengatakan, celaka kami, siapa yang telah membangunkan kami dari tidur kami. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Dikatakan pada mereka, ada mengatakan ini malaikat yang ngomong. Ini adalah janji dari Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun.
benarlah apa yang dikatakan para nabi. Ini ada yang mengatakan yaitu ini ucapannya yang wasadaqal mursalun, ini ucapannya para malaikat tadi, atau ini ucapannya orang-orang yang bangun dari kubur tadi. Benarlah para rasul tadi kaget. Nah, ketika hiruk pikuk manusia di padang mahsyar nih, ada yang dicerca dengan pertanyaan, ada yang sedang sibuk dengan keringatnya, ada yang sibuk dengan keadaannya masing-masing. Contohnya orang yang bunuh diri, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia bunuh diri. Kalau dia misalnya bunuh diri menusuk melepas urat nadinya dengan pisau, maka nanti di hari kiamat dia akan bawa pisau di sini ini. Kalau ada orang yang bunuh diri dengan menusuk dalam jantung, ya dia akan menusuk dalam jantung, dibangkitkan seperti itu. Orang sombong akan dibangkitkan dalam keadaan sekecil semut. Orang yang suka makan tanah orang akan memikul tanah tersebut. Wah, banyak keadaannya luar biasa di sana. Nah, sedangkan orang-orang yang menjadi sahibul Quran ternyata malah dimuliakan Allah. Apa itu? Disuruh membaca Al-Quran. Sedangkan saat itu kan sudah nggak ada Al-Quran apa ibu ya, sudah nggak ada Al-Quran. Sehingga mau nggak mau mengandalkan hafalan. Sehingga nanti Allah SWT berfirman, baca kemudian naiklah derajatmu. Di sini ada pendapat yang mengatakan tingkatan derajat di surga itu sebanyak ayat Al-Quran. Dan satu tingkat kan ke satu tingkatan lainnya jaraknya itu seperti jarak langit dan bumi. Jadi jauh banget. Kalau misalnya bapak ibu itu beda satu tingkatan aja sama kawannya, itu jauh sekali rumahnya. Dan penduduk surga itu ketika melihat orang-orang yang tingkatannya di atasnya itu kayak melihat bintang-bintang, sangat jauh sekali. Ya kita nggak bisa, hanya bisa membayangkan seperti itu aja. Adapun hakikatnya tentu saja lebih hebat lagi nanti hari kiamat. Taib. Nah, ini kan menjadi sebuah kelebihan apa ibu ya? Dia malah disuruh baca Al-Quran gitu kan. Padahal yang lainnya itu deg-degan nggak karuan gitu kan. Nah, harapannya kita semuanya nanti, kenapa kita belajar tahsin? Ya kita siapkan ini. Semoga nanti di hari kiamat di Yaumul Hisab kita juga diperintahkan Allah untuk membaca Al-Quran. Meskipun ayat yang kita hafal sedikit, meskipun kita belum hafal banyak. Nah, ini menjadi sebuah motivasi ya Pak Ibu. Kira-kira nanti ketika ketemu Allah ada rasa malu nggak? Hambaku hidup 60 tahun, hafal berapa juz? Gitu. Karena misalnya kalau kita mau mulai dari sekarang insya Allah bisa. Dihafalin jadi juz amma, juz 30, pelan-pelan. Ya. Dibagusin bacaannya, tajwidnya. Kenapa mau hafal Al-Quran? Saya pengen nanti dari kiamat saya membaca ini di hadapan Allah. Seperti itu. Insya Allah bisa Pak Ibu. Lah tua ini mas gitu kan, kadangan kita hafal 3 ayat 10 ayat tua gitu kan, sama ya Pak Ibu. Kawan-kawan santri di pondok itu juga seperti itu, ketika mereka pertama kali baru menghafal. Saya nggak bohong, setiap angkatan ke setiap tahunan ganti santri ya Pak Ibu ya. Kendalanya seperti itu, hafal 3 lupa 10, itu biasa. Nanti ketika sudah biasa hafalan, insya Allah banyak yang sudah dihafal. Tapi kalau misalnya di umur-umur yang sudah dewasa seperti kita ini, kalau menghafal harus ada paduannya. Apa? Murotal, pakai MP3. Ya kita ikutin bacaannya supaya tajwidnya benar. Baik, kita mulai langsung. Di huruf zai. Huruf zai ini ya Pak Ibu, ini insya Allah sebenarnya mudah. Karena apa? Di kosakata kita sehari-hari ada yang namanya huruf Z. Ada huruf Z. Biasanya digunakan memang untuk nama-nama, nyebut nama ya. Misalnya kita punya anak namanya Zulkarnain, namanya Zakaria, ada yang namanya Zulkifli. Nah itu bisa kita gunakan huruf Z sama dengan huruf Zai. Maknanya di mana? Sama dengan huruf Sin ya Pak Ibu. Coba ucapkan Sin, as. Sekarang anginnya ditahan, maka kalau anginnya ditahan menjadi huruf Zai. As. Coba. Z. Oke, posisinya adalah ujung lidah menempel ke gigi bagian bawah. Ditempel ke nian. Kadang-kadang nggak nempel juga bisa. Yang penting lidahnya jangan dikeluarin, ya. Jangan saya jadi ra. Oke, langsung baca aja karena insya Allah ini mudah.
Silakan dipegang mic-nya, Ustaz. Az. Oke, sukunnya z. Kaz. Niz. Uz. Ini warna kuning ya Pak Ibu ya. Kotaknya berarti sifatnya rokhawah. Apa itu rokhawah? Sukunnya, temponya panjang dibandingkan huruf-huruf yang sifatnya syiddah atau lawannya rokhawah. Kita baca wazna. Silakan Ustaz. Wazna. Taib. Lanjut. Barakallahu fiik. Wizra. Silakan Pak. Wizra. Taib. Barakallahu fiik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Mudah kan? Mudah. Kalau Baktiar ngomong ini huruf yang mudah, insya Allah mudah. Tapi kalau ini susah, saya akan katakan ini susah. Dan memang banyak yang nggak bisa. Gitu. Lanjut. Yuzji. Silakan Pak. Yuzji. Nah, coba Pak. Yuzji. Nah, itu menjadi sin Pak. Yudzi. Baik. Az coba Pak. Baik. Dilatih ya Pak ya. Nah emang beberapa kita akan kesulitan huruf za ini keluar anginnya, gitu kan. Jadinya kalau keluar anginnya jadi huruf sin. Ya. Yuzji. Sekali lagi Pak. Yudzi. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Za, zi, zu, wazafira. Baik, silakan Pak. Wazafira. Tajemin lagi ya Pak, fa-nya. Wazafira. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Kita baca liyajziyak. Silakan Pak. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Gampang kan? Huzwa. Silakan Pak. Huzwa. Sip. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Nanti setelah selesai kita mutar lagi ya huruf dzal. Kazza. Kazzi. Kazzu. Fa'azzazna. Baik, di sini ada zai tasydid ketemu huruf zai sukun ya. Agak panjang Bapak Ibu, sekali lagi. Fa'azzazna. Silakan Bapak. Fa'azzazna. Ditahan Bapak. Fa'azzazna. Ayo. Sudah Pak. Sebenarnya bisa, udah bagus. Tinggal yang kedua tadi hampir mirip dengan lusin. Barakallahu fiik. Baik. Nunazzil. Silakan Pak. Nunazzil. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. A'azzu 'alaikum. Tahan. A'azzu 'alaikum. Silakan Pak. A'azzu 'alaikum. Coba ulangi Baktiar Pak. Azzu. Azza. Za. Nah itu bisa Pak. Azza. Coba zazizu. Nah itu bisa Pak. Ya, tinggal ditahan aja. Azza. Za. Nah, tinggal yang sukun berarti ya Pak ya. Yang harokat bisa kan? Yang sukun itu ditahan aja Pak. A'azzu. Coba. Baik. Sekali lagi ya Pak, silakan dibaca. A'azzu 'alaikum. Baik.
Sudah Pak, barakallahu fiik. Nanti dilatih lagi ya. Nah, sudah Pak. Nanti coba dilihat berapa yang lainnya yang bacanya sekali baca berarti sudah bisa bagus. Nanti tindak tolong beliau supaya mengkoreksi gitu. Gak masalah Pak, kadang kita huruf ini bisa, huruf itu nggak bisa. Kawan kita huruf ini bisa, kita nggak bisa. Tapi kawan kita huruf yang itu nggak bisa, kita bisa, itu biasa. Baik, barakallahu fiik. Nizza, Nizu, oke. Yastafizzahum, silakan Pak. Yastafizzahum. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. La yastafizzunak. La yastafizunak. Tapi di sini sudah ketemu huruf sin lagi ya Pak Ibu ya. Sin sukun nih rokhawah ya. Jadi panjang juga ini sukunnya, jangan sampai terlalu cepat. Pelan-pelan saja. Ulangi Baktiar. La yastafizzunak. La yastafizunak. Silakan Pak. La yastafizunak. Baik, fi ya Pak. Nah itu dia. La yastafizzunak. La yastafizunak. Baik. Fa-nya ya Pak ya. Tadi bisa kok. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Uzza, Uzza. Uzzi, Uzzi. Uzzu, Uzzu. afara'aitumul lata wal uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Baik, silakan Ustaz. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Baik. Sudah Ustaz. Barakallahu fiik. Wa huzzi. Silakan Pak. Wa huzzi. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Ta'uzzuhum azza. Ta'uzzuhum azza. Silakan Pak. Ta'uzzuhum azza. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Nah, ini untuk Bapak-bapak yang sekiranya kan sudah bisa menilai ya bacaan ini, Bapak ini bacanya bagus nih. Bapak ini sekali baca sering bisa. Nanti mungkin ketika pas sholat tarawih besok Ramadan depan, ya kalau bisa ketika ada jatah imam buat takmir masjid, ada ya Pak ya, Ustaz ya. Nah mungkin bisa dijatah ya, mungkin tahun sebelumnya belum gitu kan. Atau bisa tanya sama Pak Haji cari anak kan nanti mana aja yang rekomendasi gitu ya. Karena memang supaya menjadi penyemangat juga dan juga menjadi apa ya, ada tanggung jawab. Oh saya sudah diamanahkan sering jadi imam, maka harus meningkatkan bacaan saya gitu ya. Nah, tapi memang kalau misalnya ada yang tidak dipilih juga harus legowo Pak Ibu. Ya mungkin memang ladangnya bukan di situ. Para sahabat pun juga seperti itu. Tidak semuanya menjadi imam ya. Tidak semuanya. Bahkan sekelas Khalid bin Walid pun itu nggak bisa menjadi imam kalau sedang di Masjid Nabawi, sedangkan ada para sahabat yang lain. Khalid bin Walid, kenapa? Karena memang beliau dibandingkan misalnya sekali Abdullah bin Mas'ud atau Abdurrahman bin Auf, bacaan Al-Qur'an memang lebih bagus Abdurrahman bin Auf atau Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau memang di dalam masalah bacaan Al-Qur'an tidak selevel dengan para sahabat yang memang mereka ahli Quran atau qurra'nya para sahabat. Jadi seorang Khalid bin Walid Bapak Ibu. Ya, karena memang masing-masing. Ya, tapi kalau misalnya dalam perangan tentu saja yang memimpin adalah Khalid bin Walid. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu enggak dipilih jadi Bapak-bapak enggak dipilih jadi imam, ya mungkin menjadi pemimpin di bagian yang lainnya. Mungkin di dalam kepengurusan masalah jenazah atau dalam masalah korban atau dalam masalah hari besar Islam, ya itu mungkin di situ perannya. Yang penting kalau misalnya bagi DKM itu untuk membagi tugas, karena emang kalau kita kurang telaten nanti takutnya membuat jemaah itu malah yang tersinggung. Kadang kenapa tersinggung? Karena mungkin karena kita sendiri yang nggak bisa telaten gitu kan.
Jadi harus dibagi Bapak. Oh ini jangan sampai ada yang nganggur gitu, karena kita kalau dianggurin tuh nggak enak gitu kan Bapak Ibu ya. Nah supaya ada pembagian merata gitu. Tapi memang dalam masalah imam ini masih menjadi polemik ya, apalagi di Indonesia ya, nggak cuma di Tanjung Enim aja, di Indonesia. Untuk bagaimana sih standar imam yang harus sebenarnya bisa ditunjuk di imam di berbagai daerah. Jangankan mau nunjuk yang ideal, terkadang yang azan satu, yang iqomah itulah juga orangnya, yang jadi imam itulah orangnya, yang jadi makmum itulah orangnya juga, gak ada makmumnya gitu kan. Sering kita temuin di masjid-masjid itu, di sini alhamdulillah ramai ya Pak Ibu ya. Ada yang azan, yang iqomah, yang sholat ya cuman satu orang. Itu masih kita temuin. Kalaupun tidak hanya ada anak-anak kecil. Maka emang ini konsennya masih jadi PR yang besar ya di beberapa daerah untuk memilih, dianggap memilih imam untuk mengajak masyarakat ke masjid. Tapi yang bagi yang sudah ramai harusnya ada pembahasan lagi. Taib. Itu masalah menjadi imam. Nah, kita lanjut Ibu ya. Ta'uzzuhum tadi udah ya ini ya. Dari awal. Wazna. Silakan Ibu. Wazna. Taib. Agak ditajamkan Ibu. Nah. Wazna. Taib. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Jadi huruf sin, huruf zai, nanti ada huruf sod. Itu 3 huruf yang punya sifat as-sofir. Sofir itu apa? Suara yang tajam. Suara tajam itu saking tajamnya ketika kita baca sir, baca liri itu masih kedengaran. Contohnya, nah itu suara desis itu namanya sifat sofir. Termasuk zai. Misalnya kita baca az-zalzalah ketika sholat zuhur. Nah itu kedengaran suara z-nya. Baik. Kita baca lagi wizra. Silakan Ibu. Izra. Wizra. Baik. Tinggal ditajamin Ibu ya. Sudah barakallahu fiik. Ini yang yuzini yang susah emang. Karena habis lidahnya ke depan langsung ke tengah dia kan. Baik. Yuzji. Silakan Ibu. Yuzji. Baik, barakallahu fiik. Sudah Ibu. Seperti itulah. Nah. Wazafira. Silakan Ibu. Wazafira. Baik, sudah Ibu. Barakallahu fiik. Lanjut. Liyajziyak. Silakan Ibu. Liyajziyak. Baik. Yaj. Ya huruf jim nih Ibu. Nah, J biasa huruf J. Coba Ibu ulangi Baktiar. Liyajziyak. Nah, mending Ibu. Jadi J itu huruf jim ya, nanti kita bahas ya. Itu tengah lidah ke atas ya Ibu. Aja. Ya, liyajziyak. Udah ini, udah. Sudah Ibu. Huzwa. Silakan Ibu. Oh sudah Ibu ya. Nah. Ulang lagi dari Ustadz Rizal. Masih bisa enggak Ibu ya? Kita coba ya. Ya, agak cepat kita bacanya. Huruf dzal. Sekarang huruf dzal ini coba perhatikan Baktiar Bapak Ibu. Ini lidah, ujungnya diarahkan ke gigi bagian atas. Za, zi, zu. Nah kalau lidahnya nyumput ke dalam, masuk ke dalam, nanti menjadi huruf zai. Maka jangan heran ada orang yang baca siratal ladzi, jadi siratal ladzi. Nah, kenapa kok jadi lazi? Karena lidahnya disembunyikan di belakang gigi seri bagian bawah
Atas juga bisa kadang. Harusnya dikeluarkan. Seperti ini coba. Az. Baik, kita baca langsung. Kaz. Niz. Uz. Wa yadhhaba. Silakan Ustaz. Wa yadhhaba. Baik, sudah Ustaz, barakallahu fiik. Ingat ini juga warna kuning ya, berarti krem ya, warna krem, afwan. Berarti ini sifatnya rokhawah juga, pada sukunnya dipanjangin ya. Idnada. Silakan Bapak. Idnada. Agak dialirkan Bapak, geterin. Idnada. Idnada. Baik. Masih PR Pak ya. Tapi mending Pak tidak jadi zai ya. Sudah berbeda. Baik, barakallahu fiik. Nanti latihan sama Ustaz Rijal. Lanjut. Auzran au nuzra. Silakan Bapak. Auron au nutro Baik. Nuzra. nutro Sudah Pak. Tinggal dihilangkan suaranya Pak ya. Za zi zu zazizu wala yu'zanu lahum. wala ya'namulahum Silakan Bapak. wala yu'zanulahum Baik, dilancarin Pak. Wala yu'zanu lahum. wala yu'zanulahum Baik, sudah Pak. Kita baca lagi. Zikraha. Zikraha. Nah ini kalau di Mushaf Madinah nggak ada fathah tegak, adanya alif kecil ya, seperti ini. Zikraha. Zikraha. Baik, silakan Pak. Zikraha. Baik, sudah Pak. Benar Pak, barakallahu fiik. Bidzunubihim. Silakan Pak. bizunubihim Baik, sudah Pak, barakallahu fiik. Kadza. Kadza. Kadzi. Kadzi. Kadzu. Kadzu. Oh ini kurang naik. Kadzabu. Wa kadzabu. Wa kadzabu. 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 Sip, silakan Pak. Kadzabu. Wa Pak, wa Wa kadzab. kadzabu. Baik. Sekali lagi Pak. Wa kadzabu. Wa kadzabu. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Mu'adzibuhum. Silakan Pak. mu'adzibuhum Alhamdulillah, barakallahu fiik Pak. Sudah Pak. Wa taladzul a'yun. Silakan Pak. wala watala ayun Ayo, coba Pak ulangi Baktiar. Taladzu. taladzu Baik, lidahnya dikeluarin dikit Pak. Taladzu. Baik, sekali lagi Pak. Wa taladzul a'yun. wataladzul ayun A'yun. ayun Baik, sudah Pak, barakallahu fiik. Nidza. Kidzaba. Silakan Pak. Kizaba. Baik, sekali lagi ya Pak, coba. Kizaba. Nah, sudah Pak, barakallahu fiik. Lanjut. Udzi. Uzi. Kudzibu. Uzibu. Nah, silakan Pak. Kuzibu. Nah, sudah Pak, barakallahu fiik. Fi. Su. Kasa. Dari awal Pak, Ibu. Wa yadhhaba.
wa yadhhaba Silakan Ustaz. wa yadhhaba Agak dialirkan Ustaz. Wa yadhhaba. wa yadhhaba Coba azza. azza Nah, seperti itu. Tiga pas sukunnya emang dikasih tempo. wa yadhhaba Sip. Seperti itu. Barakallahu fik. Iznada. Silakan Pak. Iznada. Coba lidahnya keluarin dikit. Iznada. Iznada. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fik. Jadi dia dikeluarin itu nanti ditempelkan ke gigi bagian atas Bapak Ibu ya. Seperti ini. Tempelin. Tapi pada akhirnya nanti ada getaran dia. Seperti itu. Ya. Itu ruzal. Nanti kalau ada anginnya jadi huruf sa. Yang titiknya 3. Sa, si, su. Asa, asi, kasu. Nah, seperti itu. Itu rusak nanti kita ketemu. Setelah ini rusak. Silakan Bapak, kita baca lagi. Aud afan. Idnada udah tadi ya. Audran au nudra. Udran au nuzra. Silakan Bapak. Udran au nuzra. Baik. Agak dialirkan Pak, dialirkan. Audra. Udran au nuzra. Coba ulangi Baktiar Pak. Kaz. Kad Baik. Coba deketin Pak. Kaz. kad Baik, sekali lagi Pak. Audran au. Udran au nuzra. Baik. Sudah Pak, tinggal suara z-nya itu dihilangin. Nah. Harokat kita baca lagi. Wala yu'zanu lahum. Wala yu'zanu lahum. Silakan Ibu. Wala yu'zanu lahum. Baik. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Zikraha. Silakan Ibu. Zikroha. Baik. Nanti kita latih huruf kaf di tempatnya Ibu ya. Nah. Barakallahu fiik. Bidzunubihim. Bidunubihim. Baik. Silakan Ibu. Bidunubihim. Baik. Barakallahu fiik. Sudah Ibu. Wa kadzabu. Silakan Ibu. Wa kazzabu. Baik. Coba lidahnya keluarin dikit Ibu. Wa kadzabu. Wa kazzabu. Nah. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Mu'adzibuhum. Mu'azzibuhum. Baik. Mu'azzibuhum. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Sudah selesai? Baik. Alhamdulillah. Nah, kan sering kalau misalnya Pak Ibu setelah baca kan kayak saya balesin dengan ucapan barakallahu fik. Artinya semoga Allah memberikan keberkahan pada Anda. Nah, itu sebenarnya ada balasnya Ibu. Misalnya kalau kita salamkan assalamualaikum, balasnya waalaikumsalam. Kalau kita bersin nih, kita ngucapin alhamdulillah, yang dengar wajib ya ngucapin yarhamukallah. Itu Ibu Bapak jangan malu-malu. Meskipun nanti di keramaian umum, di pasar atau di mall, di bis, di kereta, sampai kita alhamdulillah langsung balas yarhamukallah. Ada kisah unik ya, gara-gara yarhamukallah ini seorang laki-laki dapat jodoh ini. Jadi pas ada dia itu bersin gitu kan, haji gitu kan, terus dia ngucapin alhamdulillah. Ada mbak-mbak ngucapin yarhamukallah. Kan jarang banget yang tahu masalah ini Ibu ya, jarang praktekin. Pas tahu ada akhwat, ada mbak-mbak yang balas yarhamukallah, langsung dibalasnya yahdikumullah. Langsung dicari itu mbak itu rumahnya di mana. Mau dilamar langsung ya kan. Karena apa? Bayangin misalnya ini kan jadi sebuah saringan Ibu. Ini bisa buat ngetes juga calon menantu ini paham agama tidak kan. Satu tesnya tadi ya Pak Ibu,
Nah mungkin kita biasanya kalau digini-gini kan langsung bersin ya, gerak-gerakin matanya itu kan. Nah kita tes, kita langsung alhamdulillah. Nah mantu itu nyebut tidak calon mantu itu, yarhamukallah. Kalau tidak, nah itu ya, mana nih ngaji di dia. Nah itu. Apalagi calon mertua kan harusnya kan lebih nyari perhatian kan, harusnya calon mantu kan. Kok enggak yarhamukallah gitu kan, berarti emang enggak tahu. Padahal ini ilmu dasar gitu. Nah, kalau enggak tahu nian gimana Sokhtiar? Ya kalau enggak tahu nian ya sudah gitu kan. Tapi ini hanya untuk bukan untuk nolak ya, tapi untuk ngetes sejauh mana sih apa khazanah keilmuan orang lain gitu kan. Apalagi ketika kita mau nunjuk dia sebagai seorang yang punya kedudukan, entah jadi seorang pemimpin, entah jadi seorang ketua kelas, entah jadi seorang Pak RT atau Pak RW gitu kan. Ya mungkin desa tersebut memang terkenal desa yang agamis. Ya tentu saja harus memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, dan juga ucapan jazakallah khairan itu juga ada balasannya. Tapi kalau misalnya jazakallah khairan atau barakallahu fiik itu tidak sewajib salam dan juga ucapan doa ketika bersin. Tentu saja pasti di sini ada khilaf Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita jelaskan satu pendapat saja. Ya masalah tadi bersin tadi. Nah, walau alam, saya juga belum tahu ada khilaf apa tidak. Tapi biasanya dalam masalah-masalah seperti ini ada khilaf. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membenturkan ketika ada pendapat, oh ini wajib, ada ustadz yang lain enggak. Nah, memang berarti ada khilafiyah. Nah, dalam masalah jazakallah khairan atau jazakumullah khairan atau jazakillah khairan, kalau laki-laki jazakallah, kalau perempuan jazakillah. Maksudnya yang kita terima kasih. Kalau bapak terima kasih sama istrinya ya jazakillah khairan. Harus ada khairannya Bapak Ibu ya, karena kalau nggak ada khairannya gantung maknanya. Jazakallah, semoga Allah membalasmu. Dengan apa? Khairan, kebaikan. Nah, itu balasnya kami diajari sebenarnya cukup balasnya itu 3 caranya. Bisa dengan wa iyak, begitu pula untukmu. Ada bisa dijawab dengan amin. Ya, didoain amin gitu. Kalau misalnya Syekh Mahmud pernah kita ucapkan jazakallahu khairan Syekh gitu kan. Beliau ngucapin afwan. Afwan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sama-sama. Nah, cuma kalau misalnya terjemahan letterleknya maaf afwan itu. Tapi memang sudah jadi urfnya orang Arab kalau syukran, makasih, jawabnya afwan, sama-sama. Nah, kalau barakallahu fiik, balasnya wa fika barakallah. Ya, wa fika barakallah. Kalau laki-laki gitu kan. Atau wa fiki barakallah, wa fikum barakallah. Dan begitu pula untukmu, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah. Gitu Ibu ya. Jadi harapannya besok kalau misalnya Bapak saya ucapin barakallah langsung dibalas wa fika barakallah gitu. Nah, itu sebagai ilmu tambahan di hari ini. Semoga Bapak Ibu istiqomah ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya masih belum sempat nih upload videonya. Ya, mungkin sayanya yang agak malas Bapak Ibu ya. Baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.